Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi syafa'ati Rasulillah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila hadrati Allah bi karamati nabiyyi alaihi salam ila hadrati sultanul awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadrati asy-Syaikh Haji Hashim Asy'ari ila hadrati Haji Adan Ali ila hadrati asy-Syaikh Haji Masyudi Ali ila hadrati asy-Syaikh Haji Saqlatif ila hadrati asy-Syaikh Haji Asy'ari ila hadrati Allah bi karamati asy-Syaikh Haji Fakhruddin Mas'ud ila hadrati asy-Syaikh Haji Mim Jazuli ila hadrati asy-Syaikh Haji Abdul Wahhab Hasbullah ila hadrati واللي في هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البندري ila hadrati asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani ila hadrati jami'il awliya'i wal ulama'i wal fuqaha'i was salihin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil-ilmi khayra khalqihi wa lil-tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kegiatan rutin kita, istiqamah kita, yaitu kuliah subuh setiap hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ternilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam telah tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang 8 golongan manusia tatkala berkumpul dengan golongan yang lainnya. Pertemuan yang lalu kita telah membahas 3 golongan manusia. Yang pertama yaitu golongan manusia yang duduk bersama para agniya akan bertambah cintanya terhadap dunia, dan duduk bersama berkumpul dengan orang-orang fakir miskin akan bertambah rasa syukur dan ridha terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan golongan manusia yang berkumpul dengan para raja, dengan para sultan, dengan para pejabat, maka bertambah keras hatinya dan sombong sifatnya. Yang selanjutnya, wa man jalasa ma'an nisa'i zadahu Allahu jahla wa syahwata. Barang siapa yang sering berkumpul dengan wanita, maka akan bertambah bodoh dan bertambah syahwatnya. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa tatkala seorang manusia berkumpul dengan wanita, ini bicaranya kita orang laki berkumpul dengan para wanita, sering kumpulnya sama para wanita, itu akan bertambah bodoh. Dalam artian bodohnya, terkadang seseorang tatkala terlalu dekat dengan wanita, akhirnya yang didahulukan bukanlah akal fikirannya, tetapi yang didahulukan adalah perasaannya. Yang akhirnya
dalam bersikap dan bertingkah laku orang tersebut tidak menggunakan akalnya, tetapi menggunakan perasaannya. Kan yang kita tahu, kalau orang perempuan ada masalah, biasanya nangis dulu baru berpikir. Kalau orang lagi menghadapi masalah, dia berpikir dulu, enggak nemu, baru nangis. Begitu. Ditambah lagi seorang laki-laki sering berkumpul dengan wanita, maka akan bertambah syahwatnya. Dalam artian perkumpulan tersebut, perkumpulan yang memang menimbulkan sebuah kemadaratan buat kita. Jadi kalau kita berteman dengan seorang wanita, dengan beberapa wanita boleh, tetapi jangan sering berkumpul, yang akhirnya bertambah syahwatnya. Kepengen doang kawin nikah lagi, tapi kemampuan dan keberanian kagak. Kan begitu kita. Ini mah ya Allah Rabbi, kan gitu. Nah, itu dia. Itu golongan yang keempat. Terlalu sering berkumpul dengan wanita akan bertambah bodoh dan bertambah syahwatnya. Yang selanjutnya, wa man jarasa ma'a sibyani izdada minal lahwi. Barang siapa yang berkumpul, sering berkumpul dengan anak-anak, maka akan bertambah ingin bermain-main terus. Kan kalau anak-anak makan pengennya main terus ya Pak. Ya, kita juga begitu tuh. Kalau perkumpulan kita, kumpul kita sama anak-anak nih, yang memang bukan lagi kita berkumpul dengannya. Kalau anak-anak kan biasanya sering main handphone, main game, dan main yang lainnya, kita tuh akan terbawa. Karena kan pertemuan 2 minggu yang lalu, tatkala kita berkumpul dengan suatu golongan, kita sering berkumpul dengan orang-orang tersebut, kita akan terbawa perilakunya, terbawa perkataannya, terbawa sikapnya yang sering dilakukan. Sama halnya tatkala kita sering berkumpul dengan anak-anak kecil, kita pun akan memiliki sifat terus ingin bermain, yang akhirnya dikhawatirkan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jarasa ma'ahu fi syaki izdada min al-jaza'ati al-zunubi wa tasbih at-taubati. Yang selanjutnya di golongan manusia yang sering berkumpul dengan orang-orang fasik. Apa? Akan menyebabkan min al-jaza'ati al-zunubi wa tasbih at-taubati. Dia berani berbuat dosa dan menunda-nunda untuk bertaubat. Hadirin Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti aturan Allah. Dia tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak mengikuti yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan sebuah perbuatan dosa, melanggar sebuah aturan dalam Islam, dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja. Itulah yang dikatakan orang fasik. Dia tahu perbuatan ini dilarang dalam Islam, tetapi tetap dilakukannya. Dia tahu perbuatan ini tidak baik, sadar dia melakukannya, tetapi terus dikerjakan. Inilah termasuk orang-orang fasik. Hati-hati ini kita. Terkadang kita masuk dalam golongan ini nih, yang harusnya kita segera untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, tapi kita tunda-tunda dulu untuk melakukan perbuatan yang lainnya. Yang seharusnya harta kita keluarkan, kita sedekahkan, kita infakkan, tetapi malah kita menyelewengkan harta kita untuk berfoya-foya. Hati-hati.
terkadang ini sering kita sadari. Ini mah mungkin hukumnya tidak makruh doang, begitu. Kita berani melakukannya. Ini mah bahasa entar gua ngelakuin bisa bertobat kepada Allah. Akhirnya kita berani melakukannya. Hati-hati dengan ini. Karena kalau sudah begini, pintu hidayah yang Allah berikan kepada kita ini jauh. Walaupun memang Allah tetap memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat. Allah tetap memberikan jalan pintu tobat untuk orang-orang fasik. Tetapi Masya Allah, untuk mendapatkan hidayahnya ini agak sedikit sulit. Karena apa? Karena orang tersebut melakukan perbuatan dosa dalam keadaan sadar dan disengaja. Kita lalai melakukan perbuatan sholat. Kita tahu dengan kelalaian kita itu berakibat yang tidak baik buat diri kita, tapi kita sering melakukannya. Tuh, hati-hati, ini kita tergolong nih orang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahayanya lagi, kita berteman, sering berkumpul dengan orang-orang fasik yang akhirnya membawa kita berani berbuat dosa dan menunda-nunda untuk bertobat. Yang bagusnya kan kita manusia itu tidak berani melakukan perbuatan dosa dan menyegerakan kita bertobat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita diambil ruh dari jasad kita. Makanya tiap hari kan dia diajarkan oleh guru kita, tuh pernah mengajarkan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ambia Dahlan, setidaknya dalam sehari semalam kita beristighfar 100 kali, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan kita dengan Allah. Dan bersikap baik, bersosial yang baik terhadap sesama manusia. Jangan sampai kezaliman kita ini, kesalahan kita ini, sampai kita akhir hayat kita belum minta mau ampun kepada orang yang kita lakukan perbuatan zalim tersebut. Jadi itu. Jadi bahasanya, hindarilah kita berteman dengan orang-orang fasik yang dikhawatirkan kita malah berani berbuat dosa dan menunda-nunda untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa man jalasa ma'as shalihin izdada raghbatan fi ta'ah. Barang siapa yang sering berkumpul dengan orang-orang soleh, maka bertambah kecintaannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, tatkala kita berteman dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, di antaranya pembuat hati, obatnya hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini alhamdulillah perkumpulan kita pagi hari ini, kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita lebih cinta melaksanakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan taat kita kerjakan perintah dengan sebaik-baiknya, dan kita tinggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Dan yang terakhir, wa man jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amali. Dan barang siapa yang sering berkumpul dengan para ulama, dengan para orang-orang alim, maka bertambah ilmu dan amalnya. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh real kejayaan nyata yang sudah kita alami bersama. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan para guru-guru, dengan para ulama, dan dimanapun kita berada, manusia memandang kita baik. Allah memandang kita baik, dan manusia pun memandang kita baik. Bukan hanya di wilayah kita saja. Yang kita lakukan minggu lalu, touring ke Gunung Bunder, itu warga masyarakat memandang ini jamaah-jamaah yang baik. Kenapa? Setelah kita kuliah subuh di sana, saya sempat ngobrol tuh sebelum saya tidur lagi habis subuh.
Saya ngobrol dengan Babah Haji Oang, dan juga yang menyampaikan kuliah subuhnya itu Babah Haji Wahyudin, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap jamaah kuliah subuh Kelurahan Gandul khususnya atas partisipasinya mengikuti sholat jenazah. Itu Masya Allah. Ada sudah beberapa kali mengadakan sholat jenazah di masjid tersebut, baru tinggal itu malam jamaahnya penuh. Lah emang jamaah kita semua isinya, gitu, sampai keluar-luar. Bahkan ada yang berkata, mudah-mudahan ntar kalau saya meninggal, ini kegiatan kuliah subuh lagi ada di sono lagi. Tuh, lah saya bilang kalau emang begitu caranya 2 hari mau mati kabarin Pak, saya kata gitu. Ya, begitu, berharap seperti itu. Itu pandangan manusia terhadap kita. Berkahnya apa? Berkahnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpulnya kita dengan para guru-guru kita. Allah memandang kita baik, pun manusia memandang perkumpulan kita perkumpulan yang baik yang insya Allah selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi alhamdulillah nih. Jadi kita enggak berharap pujian, enggak berharap kita pengen dikata, cuman memang ini penilaian. Dan lagi memang wajar, bahasanya baru ini juga katanya nih yang nginep di villa tersebut pada jamaah ke masjid, emang isinya laki-laki. Iya, itu emang isinya, saya nyamain ini mah isinya emang orang betah-betah banget Mbak di masjid atau di musola. Begitu, jadi kalau sehari agak ke masjid rumahnya kepalanya puyeng, saya kata begitu aja. Gitu. Iya, pantes iya gitu. Jadi alhamdulillah, karena kan ada 4 golongan manusia tuh. Di antaranya manusia yang dilihat Allah baik, juga dilihat manusia baik. Ada yang tidak baik di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia dia terlihat baik. Ada yang baik di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia tidak baik. Ada lagi yang lebih parah, di hadapan Allah tidak baik, di hadapan manusia pun tidak baik. Dan mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang tidak memiliki sifat fasik yang ada di dalam diri kita, dan kita tergolong orang-orang yang dipandang Allah baik dan dipandang manusia pun baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 golongan manusia yang mudah-mudahan dari 8 golongan ini ada yang kita hindarkan, ada yang kita bisa lakukan. Tujuannya apa? Berarti tatkala kita berteman dan berkumpul, kita pandai-pandailah memilih agar perkumpulan kita, pertemanan kita ini pertemanan yang baik, yang memang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita dapati bersama dapat kita laksanakan dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.